Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukur.
Kami bawa kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dari dasar hati kami yang paling dalam, kami mau persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, sambil naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Berikan yang terbaik kepada Tuhan, penyembahanmu, mazmurmu, syukur yang terbaik. Katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu, oh Yesusku. Terimalah korban syukur ini yang mengalir di hatiku, sebagai penyembahanku yang mengalir di hati, yang mengalir di hati, yang mengalir dari hati kami Tuhan, yang mengalir di hatiku, sebagai penyembahanku. Shalom saudara-saudara sekalian. Selamat malam. Hari ini mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau yang selalu hadir di tengah-tengah kami. Sehingga kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami bersatu hati untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam segala apapun yang kami lakukan. Dalam segala apapun yang kami alami, Engkau selalu menyertai kami. Berikan kekuatan, hikmat yang dari Engkau saja Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan, kami ucapkan menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkan dan melakukannya Tuhan. Di dalam nama Tunggal Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Kalau kita berbicara mengenai kehidupan kita, sebenarnya manusia itu diciptakan dengan maksud tertentu bahwa kita diciptakan sempurna. Kalau di dunia sekuler, bahwa segala sesuatu itu adalah barang ciptaan atau barang yang diciptakan, itu adalah suatu produk yang harus dijual, yang harus bisa orang melihat kegunaannya apa, manfaatnya apa di dalam setiap orang yang akan membeli suatu produk. Demikian juga kita, ketika Tuhan menciptakan kita, pasti ada maksud dan tujuan mengapa kita diciptakan. Pertama kali, produk itu juga harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Produk itu juga harus bisa dijual dalam arti digemari orang lain. Sehingga kalau kita berbicara menjadi seperti Yesus, orang-orang yang bisa menjadi seperti Yesus adalah orang-orang yang bisa menjadikan orang-orang lain tertarik. Kok bisa dia seperti itu? Nah, di dalam seseorang di dunia sekuler menciptakan sesuatu, itu yang disebut adanya product life cycle. Jadi segala sesuatu yang diciptakan itu ada umurnya, ada life cycle-nya.
Jadi kalau kita berbicara mengenai kehidupan ini, ada kehidupan yang disebutnya waktu yang sudah ditentukan di dalam kehidupan ini disebutnya kronos, waktu. Waktu satu hari adalah 24 jam. Dan waktu kita ketika kita diciptakan, kita akan diberi waktu kalau kuat 70 tahun. Umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Lebih dari itu mungkin banyak kesulitan. Lah di dalam proses jangka waktu itu, kalau kita sebagai produk di sekuler, ada proses. Proses kapan kita mulai bisa dijual, kapan kita dipromosikan, kalau bisa laku, diteruskan. Dan kadang-kadang produk itu ketika mencapai titik tertentu, dia tidak bisa laku atau dia mati. Demikian juga kehidupan manusia. Pada suatu saat Tuhan tentukan yang disebutnya kairos. Kapan kita sudah harus pergi dari dunia ini. Lah, untuk meningkatkan kemampuan kita, untuk meningkatkan bahwa kita harus menjadi seperti Kristus, itu harus mulai dengan motivasi kita. Bagaimana kita memotivasi diri kita. Mulai pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Bahwa apa yang harus kita lakukan harus menguduskan nama Dia. Sehingga apapun yang kita lakukan hanya untuk memuliakan Dia. Beberapa langkah yang sudah kita dengar dan kita sering dengar bahwa pertama kali ketika kita berdoa, kita minta ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Ampuni segala sesuatu yang kesalahan-kesalahan yang tidak kami lakukan dengan tidak sengaja. Seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan. Karena di dalam kehidupan ini ada hal yang mudah sebenarnya. Jalan pilihan kita itu ke kanan, ke kiri atau lurus gitu ya. Ada hanya 2 pilihan. Tapi di dalam perjalanan itu banyak hambatan-hambatan sehingga kita selalu menyimpang. Yang disebutnya dosa. Sebenarnya dosa itu adalah hamartia, menyimpang. Menyimpang dari yang seharusnya. Seharusnya kita ke kiri, yang ke kanan. Seharusnya kita lurus, kita belok kanan. Sehingga kita tidak pernah nyampe. Seperti orang-orang Israel ketika di dalam yang seharusnya nyampe di Kanaan dalam waktu mungkin ada yang bilang 40 hari gitu ya, atau 30 hari atau lebih cepat dari itu. Tapi 40 tahun lamanya. Karena apa? Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Sehingga dia berkeliling-keliling baru nyampe. Demikian juga kita. Ketika kita melakukan penyimpangan-penyimpangan. Jalan itu menjadi makin lama. Menjadi makin jauh. Ya mungkin sekarang berbeda. Karena sudah ada yang namanya Google Map. Tapi itu pun juga bisa salah. Ketika kita melihat bahwa jalan-jalan yang kita lalui itu kita pilih jalan yang lain. Saya punya pengalaman. Ketika saya berjalan gitu sambil lihat Google Map. Berjalan. Kepingin jalan yang lebih singkat. Ternyata masuk ke saluran air. Karena nggak melihat yang di depan apa. Jadi dalam hal ini. Kalau kita fokus kepada firman Tuhan, kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tuhan selalu akan memberi jalan yang terbaik bagi kita. Kita bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan akan ingatkan melalui Roh Kudusnya. Contoh misalkan di dalam Matius 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seringkali kita tidak merasa. Masa iya? Saya sudah melakukan kesalahan kepada orang lain. Masa iya? Bagaimana ketika kita mau mengampuni, ternyata orang itu pun juga tidak mau mengampuni. Bagaimana ketika ada orang bersalah kepada kita, apakah kita tetap enggak, yang penting saya yang paling benar. Dan tidak, pokoknya kalau benar, saya harus menuntut kebenaran itu. Saya punya contoh yang menarik. Ketika salah satu teman saya berjalan, anaknya itu datang ke satu tempat, kemudian
di tempat itu ternyata ada perkelahian dan dia terbunuh. Dia terbunuh. Singkat cerita, pembunuhnya ditangkap dan kemudian disidangkan. Di dalam persidangan, hakim bertanya, dalam hal ini mereka sudah mengakui, bagaimana menurut Bapak? Apakah ada hal-hal yang menurut Bapak harus disampaikan yang memberatkan atau yang meringankan? Teman saya ini yang namanya Pak Sam, dia bilang begini, Pak, sebagai orang yang percaya, saya minta anak ini dibebaskan. Semua orang kaget, kok bisa ya? Ada orang membunuh anak orang lain dan minta dibebaskan. Kenapa harus dibebaskan? Yang pertama, saya yakin segala sesuatu boleh terjadi karena Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi kehidupan. Apa yang kita terima itu adalah baik adanya. Dan korban anak saya ada cukup, yang pertama. Yang kedua, kalau sampai anak ini di penjara, karena dia anak masih di bawah umur, akan menjadi korban yang kedua. Karena anak ini kemudian mungkin nanti setelah keluar dari penjara, bukan menjadi baik, tetapi menjadi lebih buruk dari yang sekarang. Yang ketiga, kalau misalkan anak ini di penjara, yang akan terjadi adalah orang tua dari anak ini akan menjadi korban yang ketiga. Karena anak ini saya tahu adalah anak satu-satunya yang menjadi harapan mungkin bagi orang tuanya. Dan besok-besok akan menjadi seseorang yang berhasil. Dia menjadi korban yang ketiga. Yang keempat, mungkin akan terjadi permusuhan antara saya dan orang tua anak ini. Singkat cerita, sesuatu keajaiban yang terjadi bahwa anak hakim itu memutuskan karena dia anak di bawah umur. Anak itu bebas. Anak itu dibebaskan. Apa yang terjadi? Waduh, orang tua anak itu dan teman saya itu sujud anak itu. Dan orang tuanya sujud mencium kakinya dan mereka menangis. Tapi bagi Pak Sam sendiri, dia hanya teringat di dalam Matius 2 itu, ampunilah kesalahan kami dan kesalahan orang yang mengampuni kesalahan orang yang sudah bersalah kepada dia. Ada satu kelepasan bagi dia dan ada satu kelegaan. Jadi hal mengampuni itulah ada hal yang luar biasa. Ketika kita tidak menyimpang, Tuhan selalu mengingatkan kita. Firman melalui Roh Kudusnya mengingatkan kita, memberi keberanian untuk kita untuk bisa melepaskan pengampunan. Kalau tidak, pasti dia akan mengeraskan dirinya. Enggak, tidak mungkin harus melepaskan karena dia harus mati karena sudah membunuh anak saya. Dan kalau bisa dihukum seberat-beratnya, itu yang biasa terjadi di luar. Tetapi luar biasa ketika saya mendengar cerita itu. Orang-orang yang benar-benar dikuduskan oleh Tuhan bisa memberikan pengampunan yang luar biasa. Dan bukan itu saja. Pengampunan yang diberikan itu membuat dia terlepas dari segala sesuatu beban yang bagi dia sangat menghimpit. Jadi dalam hal mengampuni adalah proses yang tidak mudah. Seperti Pak Sam tadi yang saya ceritakan bahwa ketika dia mengampuni, tidak saja terjadi berkat di dalam, dia bisa memberkati orang lain. Tapi dia sendiri juga terlepas dari hal-hal yang mungkin akan menjadi beban di masa yang akan datang. Dan kalau kita bicara berkat,
Pak Sam adalah orang-orang yang Tuhan berkati melalui banyak hal yang sepertinya kita tidak ketahui. Jadi kalau kita bisa mengampuni, Tuhan juga mengampuni apa yang sudah kita lakukan di dalam penyimpangan-penyimpangan kita. Dan kalau kita baca mengenai doa di dalam Matius 16, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jadi dalam hal berdoa, seringkali memang kita harus minta lepaskan dari pencobaan yang dari yang jahat. Karena kita tidak tahu pada saat ini apa yang akan kita hadapi. Sekarang, besok, atau yang akan datang. Yang bisa terjadi setiap saat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sebagai orang yang percaya, saya ulangi lagi, kita harus menguduskan nama kita. Supaya apa yang kita sudah direncanakan di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu akan memberikan jalan keluar. Dan kalau kita sebagai barang, sebagai produk yang seperti saya sampaikan tadi, barang itu akan menjadi lama makin menjadi lebih baik. Karena kualitas daripada pertumbuhan iman kita semakin hari akan menjadi semakin berharga di mata Tuhan. Dan demikian juga di mata orang yang lain. Saudara-saudara yang kasih, saya seringkali banyak juga mengalami hal-hal yang mungkin di dalam pelayanan saya. Ketika gereja mungkin ditutup, ketika gereja tidak boleh beribadah gitu ya. Ketika misalkan kita sulit untuk berkumpul seperti yang kita dengarkan yang lagi sering trending di dalam sosmed begitu. Apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus menintrospeksi di dalam kehidupan kita. Kita juga harus bisa mengampuni. Karena orang-orang yang melakukan itu mungkin juga dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Seperti Tuhan Yesus sendiri ketika dia disalib, Tuhan bilang, ampuni Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kejadian-kejadian yang saya alami di dalam pelayanan ini, apa yang kami lakukan? Kami selalu berusaha berkomunikasi dengan mereka. Dengan misalkan melakukan pengobatan gratis. Berkunjung ke mereka. Bersilaturahmi dengan mereka. Karena kalau kita lihat memang akhir-akhir ini, sosmed ini bukan saja mendekatkan, tapi juga bisa menjauhkan. Sosmed ini mendekatkan orang-orang yang jauh, tetapi juga menjauhkan orang-orang yang dekat. Sehingga beda dengan masa-masa mungkin 20 atau 50 tahun yang lalu. Ketika masyarakat itu sangat cair. Perbedaan-perbedaan suku, agama, ras itu tidak menjadi masalah. Sehingga kita bisa mengenal satu dengan yang lain. Ketika kita mengenal satu dengan yang lain, ada jalinan hubungan komunikasi dengan mereka. Hal-hal mengenai yang saya ceritakan tadi, mengampuni, sangat mudah. Tetapi ketika kita tidak pernah berkomunikasi dengan mereka, yang ada hanyalah penghakiman bagi mereka. Sehingga kita dijauhkan oleh orang di sekitar kita. Kita seringkali disibukkan dengan kegiatan kita masing-masing. Sehingga tetangga-tetangga pun menjadi tidak kenal. Sehingga apa yang kita lakukan? Dengan kita melakukan pengobatan gratis, berkomunikasi dengan mereka, datang ke tempat para pemimpin-pemimpin di sekitar desa itu. Dan kemudian kita juga membuat persekutuan sepak bola. Memang agak unik ini. Dan mengundang dari pelatih-pelatih yang sudah pensiun gitu di daerah itu untuk melatih mereka. Dan sejak saat itu banyak sekali orang datang dan berkonseling dengan
para pelatihnya. Karena pelatihnya dari orang-orang kita. Dan banyak hubungan-hubungan antara kita dengan mereka itu menjadi cair. Mereka sangat menghargai kita. Dan sejak saat itu, resistensi dari kita mengadakan ibadah itu tidak ada lagi. Inilah salah satu cara bagaimana kita bisa mengampuni orang lain kalau kita bisa mengerti orang lain. Dan untuk bisa seperti itu, kita harus perlu memang Roh Kudus yang mengingatkan kita, yang memberi kemampuan kita. Seringkali kita mengeraskan hati kita karena kita tidak bisa mengampuni orang lain. Sehingga contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, ini adalah bagian dari kehidupan orang yang percaya bahwa makin kita mengerti mengenai firman dan makin kita dekat dengan Tuhan melalui doa-doa itu, Tuhan akan mengingatkan kita untuk kita tidak mengeraskan hati kita. Sehingga segala sesuatu boleh terjadi di dalam kehidupan kita atas seizin Tuhan. Dan itulah salib yang harus kita tanggung. Tetapi kalau kita melakukan penyimpangan-penyimpangan, itu bukan salib yang kita tanggung, tetapi adalah kesalahan kita. Itu merupakan sesuatu yang kita tabur dan kita harus tuai. Dan kalau kita melakukan suatu kesalahan, pasti ada akibatnya. Karena yang ditabur ada yang dituai. Tetapi segala sesuatu ketika kita akui dan kita lakukan dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, yang baru akan datang. Karena yang lama sudah berlalu dan Tuhan itu luar biasa. Saya melihat banyak orang-orang yang diberi pengampunan seperti itu. Orang-orang yang masa lalunya melakukan kejahatan atau kesalahan-kesalahan yang mungkin fatal bagi kita. Dan sepertinya manusia sudah tidak bisa mengampuni lagi. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan yang ada, bahwa orang-orang yang melakukan kesalahan itu seperti orang-orang yang mereka yang berhutang mungkin 100.000 dibebaskan, dan kemudian ada juga orang yang berhutang 1 miliar kemudian dibebaskan. Ternyata orang-orang yang memang dihutang dengan kesalahan-kesalahan yang luar biasa itu, dengan hutang yang 1 miliar misalkan, yang sebagai suatu perumpamaan, persamaan gitu ya, adalah orang-orang yang kemudian melakukan segala sesuatu. Kalau dia bertobat dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan, adalah orang-orang yang saya lihat adalah orang yang kreatif, adalah orang-orang yang sangat berjuang, orang-orang yang tidak takut untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran-kebenaran. Beda dengan orang yang mungkin yang biasa saja. Seringkali dia kurang menghargai sebenarnya. Atau bahkan yang tidak pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi dalam hal ini, kata-kata jangan menghakimi itu benar memang. Jangan menghakimi. Kalau pertandingan ini belum selesai. Tetapi saudara juga jangan takut juga untuk memberi pendapat. Ya, jadi sebagai orang percaya, kalau kita percaya dikuduskan namamu, kita tahu yang benar yang salah. Ketika kita harus memisahkan, oh ini yang benar apa salah. Setelah saya pelajari mengenai menghakimi yang tadi, yang ketiga ini hal mengenai menghakimi, adalah disebutnya ada krino atau krites. Segala sesuatu itu harus memang kita pisah-pisahkan, kita pilih mana yang benar, mana yang salah. Lah kemampuan yang benar untuk memisah-misahkan ini yang disebutnya menghakimi. Sebenarnya tidak masalah juga kalau kita bisa memisah-misahkan. Karena itu yang harus kita lakukan. Tanpa kita menghakimi dalam arti menghukum orang itu. Karena di dalam contoh tadi yang saya sampaikan. Banyak orang-orang ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan dan dia bertobat. Dia adalah orang-orang yang luar biasa di dalam pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan dia. Dan mungkin setiap orang punya cerita yang berbeda-beda. Tapi malam hari ini kita bisa belajar. Kalau setiap orang belajar firman Tuhan dengan benar. Dan Tuhan sudah menguduskan dia. Dan Roh Kudus akan selalu menuntun dia. Dengan keberanian untuk lepas dari masa lalu.
Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan saya yakin berkat-berkat Tuhan melimpah di antara orang-orang yang benar-benar melakukan firman dengan sempurna. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau begitu baik. Kalau malam hari ini kami boleh berdoa dan belajar mengenai firman-Mu, supaya kami terus dikuduskan terus menerus, supaya kami bisa memahami arti pengampunan itu, karena Engkau sudah mengampuni kami terlebih dahulu, karena kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi contoh bagi orang di sekitar kami. Dan kami yakin Tuhan, ketika kami bisa melihat jalan-jalan-Mu Tuhan, berkat-berkat yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami tercurah bagi anak-anak yang mendengar dan melakukannya. Di dalam Anak Tunggal yang kudus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati limpah dengan sebab Tuhan selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan selamanya Engkau baik Tuhan, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur, sebab kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku bawa korban, hanya kebaikan-Mu yang kudus Tuhan. Kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan.
Saudara kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menerima berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.